Rafli, seorang pemuda berusia 30 tahun, berdiri di atas lantai beton setengah jadi di Kuala Lumpur. Keringatnya bercucuran, tubuhnya berlumuran debu. Sejak pagi, dia sibuk mengaduk semen bersama para pekerja lainnya. Hatinya dipenuhi harapan sederhana, uang cukup untuk mengirim ke kampung dan melunasi utang keluarganya di Indonesia. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Di bawah gedung, sebuah mobil mewah berhenti. Seorang wanita turun, anggun dalam balutan dres putih sederhana. Rambutnya tergerai, matanya tajam, tapi senyumnya lembut. Dia tak seperti bos-bos biasanya yang datang memeriksa proyek. Ada sesuatu tentang wanita itu yang membuat Rafli tak bisa berpaling. Tapi ya sudahlah, siapa dia? Rafli hanyalah kuli bangunan biasa. Ayo, Raf. Jangan bengong. Selesaikan itu dulu, teriak teman sekerjanya. Wanita itu mendongak, matanya bertemu pandang dengan Rafli. Sebuah senyuman tipis tersungging di bibirnya sebelum dia berbalik masuk ke gedung. Jantung Rafli berdegup tak karuan. Siapa dia? Kenapa dia tersenyum begitu? Rafli mencoba melupakan kejadian itu, tapi pikiran tentang wanita itu terus membayanginya sampai malam tiba. Beberapa hari kemudian, Rafli tidak menyangka nasib mempertemukan mereka lagi. Setelah bekerja seharian, dia mampir ke warung kopi kecil di ujung jalan. Saat sedang menikmati segelas teh tarik, wanita itu muncul, sendirian. Dia memilih duduk di meja di seberang Rafli. Rafli, ya, suara lembut itu mengejutkan Rafli. Dia hampir tersedak. Iya, betul. Kau tahu nama saya? Wanita itu tersenyum. Saya Mawar. Saya pemilik proyek tempat kamu bekerja. Tadi saya tanya sama mandor. Rafli bingung, tapi juga tersanjung. Biasanya bos-bos proyek tidak pernah peduli dengan pekerja kecil seperti dirinya. Mawar mengajaknya mengobrol ringan, menanyakan tentang keluarganya, pekerjaannya, dan kehidupan di Indonesia. Dari situ, Rafli tahu bahwa Mawar adalah seorang janda kaya. Suaminya meninggal 2 tahun lalu, meninggalkan warisan berupa properti dan bisnis. Namun, hidupnya yang tampak sempurna itu menyimpan kesepian yang mendalam. Obrolan mereka begitu nyaman hingga Rafli lupa waktu. Malam itu, sesuatu bersemi di hati keduanya. Hari demi hari, Mawar dan Rafli semakin dekat. Mawar sering datang ke lokasi proyek, hanya untuk memastikan dia bisa melihat Rafli. Kadang, Mawar membawakan makanan untuk para pekerja, tapi selalu ada perhatian kecil lebih untuk Rafli. Sebuah bekal nasi lemak atau minuman dingin dengan catatan kecil yang menyemangatinya. Namun, kedekatan mereka tidak disukai semua orang. Teman-teman kerja Rafli mulai bergosip. Mandor proyek bahkan memanggilnya, memperingatkan bahwa bermain api dengan majikan bisa membahayakan pekerjaannya. Aku cuma ingin tahu, Rafli, apa kamu tulus dengan Mawar? Dia orang kaya, kamu cuma kuli, kata mandornya suatu malam. Rafli terdiam. Dia tahu perbedaan mereka seperti langit dan bumi. Tapi perasaannya pada Mawar bukan tentang uang atau status. Mawar melihatnya bukan sebagai kuli, tapi sebagai manusia. Namun, tak lama, gosip juga sampai ke keluarga Mawar. Kakaknya memperingatkan Mawar untuk berhati-hati. Dia mungkin hanya ingin hartamu, katanya sinis. Mawar menolak mentah-mentah. Dia tahu Rafli adalah pria baik yang tulus. Setelah banyak rintangan, Mawar mengambil langkah besar. Dia mengundang Rafli ke rumahnya, memperkenalkannya kepada keluarga. Malam itu adalah momen paling menegangkan dalam hidup Rafli. Tapi, dengan penuh keyakinan, dia berkata, saya mencintai Mawar bukan karena kekayaannya. Dia wanita yang membuat hidup saya berarti. Meski awalnya tak percaya, perlahan keluarga Mawar mulai melihat ketulusan Rafli. Beberapa bulan kemudian, Mawar dan Rafli menikah dalam sebuah pesta kecil namun hangat. Meski banyak yang meragukan cinta mereka, keduanya membuktikan bahwa cinta sejati tak peduli status, asal-usul, atau perbedaan. Setelah menikah, hidup Rafli berubah. Tapi dia tidak lupa asal-usulnya. Dia dan Mawar bersama-sama membangun usaha kecil yang melibatkan para pekerja dari Indonesia, memberi mereka kesempatan untuk hidup lebih baik di negeri orang. Cerita mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala batasan. Dan meski hidup tidak sempurna, selama mereka bersama,
Rafli dan Mawar tahu bahwa mereka bisa melewati apa saja. Rafli dan Mawar menjalani kehidupan pernikahan yang sederhana namun penuh cinta. Mawar tetap memancarkan keanggunannya, dan Rafli dengan ketulusannya, bekerja keras untuk membuktikan bahwa dia pantas menjadi pasangan Mawar. Usaha kecil mereka berkembang pesat, dan banyak pekerja migran Indonesia yang terbantu. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan tanpa ujian besar. Suatu hari, seorang pria bernama Dato Hakim, mantan rekan bisnis almarhum suami Mawar, muncul kembali. Dengan wajah dingin, dia mendatangi rumah mereka. "Mawar, kau tahu bahwa perusahaan suamimu punya banyak utang padaku. Dan aku tak akan diam saja melihat hartanya jatuh ke tangan pria seperti ini," katanya sambil melirik Rafli dengan sinis. Mawar terkejut. "Hakim, semua sudah diselesaikan setelah suamiku meninggal. Kau tidak punya hak atas apapun lagi. Tapi pengadilan mungkin punya pendapat lain," katanya licik, sambil menyerahkan dokumen. Ternyata, Hakim memalsukan bukti bahwa almarhum suami Mawar masih memiliki utang besar padanya. Jika dokumen itu diterima, semua properti Mawar bisa disita. Masalah ini membuat Mawar stres. Ia tahu Hakim hanya iri melihat kebahagiaannya bersama Rafli. Tapi masalah hukum bukan hal yang mudah diselesaikan. Banyak kenalannya menyarankan Mawar untuk menyerah atau bahkan meninggalkan Rafli demi menyelamatkan kekayaannya. "Rafli, aku takut kehilangan semuanya. Tapi lebih dari itu, aku takut kehilangan kamu," ujar Mawar dengan mata berkaca-kaca. Rafli menggenggam tangannya. "Kita akan hadapi ini bersama. Aku tak akan pergi kemanapun." Rafli memutuskan untuk mengambil inisiatif. Dengan bantuan teman-teman lamanya di proyek, ia menggali informasi tentang Hakim. Ternyata, Hakim pernah terlibat beberapa kasus serupa, menipu orang dengan dokumen palsu. Namun, Rafli tahu ini tidak cukup untuk menyeret Hakim ke pengadilan. Dia bekerja siang malam mencari bukti, bahkan rela menghabiskan tabungan yang selama ini ia kumpulkan untuk menyewa pengacara kecil. Perjuangan ini tidak mudah. Hakim mencoba menekan mereka dengan ancaman. Di tengah perjuangan itu, sebuah pengkhianatan menghantam. Asisten pribadi Mawar, Laila, yang selama ini dipercaya sepenuhnya, ternyata bekerja sama dengan Hakim. Laila mencuri dokumen-dokumen penting dari Mawar dan menyerahkannya kepada Hakim untuk digunakan di pengadilan. Ketika Mawar mengetahui hal ini, hatinya hancur. "Aku pikir dia sahabatku," katanya sambil menangis. Namun Rafli melihat ini sebagai kesempatan. Jika dia mau bekerja sama dengan Hakim, mungkin dia juga mau memberatkan Hakim dengan kesalahan yang sama. Rafli, dengan keberanian yang tidak terduga, mendatangi Laila langsung. Dia memohon, tidak dengan marah, tapi dengan hati. "Kamu tahu ini salah, Laila. Mawar selalu memperlakukanmu seperti keluarga. Kenapa kamu tega?" Laila terdiam lama. Dalam hatinya, dia merasa bersalah. Akhirnya, dia menyerahkan salinan dokumen-dokumen asli yang menunjukkan bahwa utang yang diklaim Hakim memang palsu. Hari pengadilan tiba. Rafli berdiri di samping Mawar di ruang sidang, meski dia merasa tidak layak berada di sana di antara orang-orang berjas mahal dan berdasi. Hakim tampak percaya diri. "Wanita ini dan suaminya sudah lama berutang pada saya. Saya hanya ingin apa yang menjadi hak saya," katanya dengan senyum palsu. Namun pengacara Rafli berhasil membongkar bukti-bukti palsu Hakim. Dokumen yang diberikan Laila menjadi kunci utama. Di depan Hakim, kebohongan Hakim terungkap satu persatu. Wajahnya memerah, dan akhirnya, dia dinyatakan bersalah atas penipuan. Mawar dan Rafli menang. Tetapi kemenangan ini lebih dari sekadar menyelamatkan harta mereka. Ini adalah bukti bahwa mereka kuat bersama, bahkan melawan orang-orang yang mencoba memisahkan mereka. Setelah semua badai berlalu, hidup mereka kembali tenang. Namun kali ini, Mawar melihat Rafli bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai pahlawan. Dia berhasil melindungi tidak hanya harta, tetapi juga cinta mereka. "Kamu selalu bilang aku ini janda kaya, Raf. Tapi sebenarnya aku merasa miskin kalau tidak ada kamu," kata Mawar suatu malam. "Dan aku ini cuma kuli bangunan, Mau. Tapi kamu bikin aku merasa jadi pria paling berharga di dunia," jawab Rafli sambil menggenggam tangannya. Cerita mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Usaha mereka semakin berkembang, dan cinta mereka semakin kuat. Rafli tidak hanya membuktikan kepada Mawar, tetapi juga kepada dunia, bahwa cinta sejati tidak bisa diukur oleh uang atau status. Rafli dan Mawar kini hidup dalam kebahagiaan, tetapi hidup tak pernah kehabisan cara untuk menguji cinta mereka. Setelah kemenangan di pengadilan, perhatian media mulai tertuju pada kisah mereka. Artikel dan berita online memuji Rafli sebagai pria sederhana dengan hati besar, dan Mawar sebagai wanita kuat yang menemukan cinta sejati. Namun, tidak semua perhatian itu membawa kebaikan. Suatu hari, seorang pria dari masa lalu Mawar datang. Namanya Arman, seorang mantan kekasih Mawar yang kini mencoba mendekat kembali. Aku tahu kamu memilih dia, Mawar. Tapi apa kamu yakin pria seperti dia bisa memberimu masa depan? Kata Arman dengan nada merendahkan. Mawar tegas menolak Arman. Masa depan yang aku butuhkan adalah hidup bersama orang yang mencintaiku dengan tulus, bukan mereka yang hanya datang saat aku bahagia. Namun, ucapan Arman menanamkan keraguan dalam hati Rafli. Meskipun Mawar selalu mendukungnya, dia mulai merasa tidak cukup baik untuk Mawar. Rafli memutuskan untuk meninggalkan Mawar sementara waktu. Dia kembali ke Indonesia tanpa memberitahu Mawar, berniat mencari cara untuk membuktikan bahwa dia layak untuk tetap berada di sisinya. Selama berbulan-bulan, Rafli bekerja keras di kampung halamannya, membangun usaha kecil dengan penghasilan yang didapat dari usaha bersama Mawar. Di sisi lain, Mawar merasa hancur. Dia mencari Rafli kemana-mana, bertanya-tanya apa salahnya hingga suaminya pergi tanpa kabar. Kalau dia merasa tidak cukup baik untukku, kenapa dia tidak percaya bahwa aku mencintainya apa adanya, pikir Mawar dalam tangisnya. Suatu hari, Mawar menerima pesan dari Rafli. Mawar, aku butuh waktu untuk menunjukkan bahwa aku bisa menjadi lebih baik. Aku tidak ingin jadi beban bagimu. Mawar tidak menyerah. Dia terbang ke Indonesia untuk menemui Rafli. Saat menemukan Rafli di sebuah desa kecil, dia melihat pria itu tengah membangun rumah sederhana untuk keluarganya sendiri dan membantu orang-orang di sekitarnya. Rafli, aku tidak mencintaimu karena kamu kaya atau sukses. Aku mencintaimu karena kamu adalah kamu. Pulanglah, kita hadapi hidup ini bersama, kata Mawar sambil menahan air mata. Rafli akhirnya sadar. Kebahagiaan tidak diukur dari seberapa besar yang bisa dia berikan, tetapi seberapa besar cinta mereka satu sama lain. Rafli dan Mawar kembali ke Malaysia bersama. Mereka melanjutkan kehidupan mereka dengan semangat baru, bekerja bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Rafli mulai dikenal sebagai pengusaha inspiratif, seorang pria yang pernah bekerja sebagai kuli bangunan tetapi memiliki hati dan keberanian besar. Usaha mereka semakin sukses, tetapi yang terpenting, cinta mereka semakin kuat. Mawar hamil, dan berita ini membawa kebahagiaan baru dalam kehidupan mereka. Di akhir cerita, Rafli dan Mawar duduk di beranda rumah mereka, memandang langit sore yang berwarna jingga. Mawar menggenggam tangan Rafli dan berkata, "Kita telah melalui banyak hal, tapi satu hal yang aku tahu pasti, cinta kita adalah alasan kenapa kita kuat." Rafli tersenyum. "Dan aku tahu, aku adalah pria paling beruntung di dunia, karena aku punya kamu." Kamera memperbesar pemandangan mereka yang bahagia, memperlihatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak memerlukan kekayaan atau kemewahan, tetapi cinta dan kesetiaan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Rafli dan Mawar, sebuah kisah cinta yang membuktikan bahwa perbedaan, rintangan, dan status bukanlah penghalang untuk meraih kebahagiaan sejati. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu percaya pada kekuatan cinta dan ketulusan hati. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Salam hangat, dan semoga hari Anda penuh cinta. Assalamualaikum dan sampai jumpa.